Universitas Langlang Buana, kelompok 24. Di Indonesia pastinya sudah tak asing lagi dengan yang namanya kerupuk. Apalagi dengan kerupuk mie. Bentuknya bundar dan lebar, berwarna kuning keriting seperti mie. Rasanya yang renyah dan kriuk saat dikunyah memang paling asik menjadi teman makan. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi kerupuk menjadikan makanan yang satu ini bagian dari santapan sehari-hari, yaitu untuk makan nasi, soto, rujak, dan juga asinan. Hampir ke semua hidangan bisa ditemani oleh kerupuk. Kerupuk pun ada beberapa macam jenis dan bentuknya, termasuk kerupuk kuning yang kerap disebut dengan kerupuk mie ini. Kerupuk mie banyak diproduksi di daerah Jawa Tengah dalam skala home industry. Ciri khas dari kerupuk mie bentuknya lebih lebar dibandingkan dengan kerupuk kanji. Disebut demikian sebab bentuknya yang seperti mie dan berwarna kuning. Dalam proses pembuatan kerupuk mie masih dilakukan secara tradisional dan tergolong lama, serta membutuhkan banyaknya tenaga kerja. Saat ini, kami mengunjungi pabrik kerupuk mie di Jawa Barat, tepatnya di Desa Sindang Panon dengan nama pemilik yaitu Bapak Heri. Pabrik ini ada sejak tahun 2010 yang terletak di Kampung Pamulyanan, RT 2 RW 11, Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kerupuk mie merupakan aci. Aci yang digunakan oleh Bapak Heri pada produksinya yaitu aci dari daerah Lampung. Setiap harinya, Pak Heri memproduksi kerupuk mie sebanyak 2 kintal per hari, dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang. Pabrik kerupuk mie milik Pak Heri buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu yaitu pukul 6.30 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Pada proses pembuatannya, langkah pertama yaitu dengan pembuatan adonan yang selanjutnya dipres dan dicetak, lalu dimasak dengan uap. Setelah dimasak, lalu dijemur, harus di bawah sinar matahari yang terik selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, baru dikumpulkan dan juga dikemas. Untuk pemasarannya, Bapak Heri memasarkannya ke pasar dan juga pengrajin. Penjualan pada pasar biasanya menjual ke pasar tradisional seperti Pasar Dayakolot, Ciwidey, dan juga Soreang. Selain itu, Pak Heri juga memasarkannya dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ketahanan kerupuk mie milik Pak Heri yaitu sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Untuk harga yang dipasarkan, satu bal berisi 5 kg sekitar Rp85.000 dengan Rp17.000 per kilogramnya. Selanjutnya, kita menuju ke salah satu usaha UMKM di Desa Sindang Panon lainnya. Selanjutnya, kita menuju ke salah satu usaha UMKM di Desa Sindang Panon lainnya, yaitu Pabrik Satu Hati dengan nama pemilik Bapak Ajang. Pabrik ini ada sejak tahun 2002. Awal mulanya, Bapak Ajang kerja di pabrik tahu di daerah Cibuntu. Kemudian, Bapak Ajang keluar dari pabrik tersebut dan mulai merintis pabrik tahu sendiri berdasarkan pengalaman yang didapatkannya selama di pabrik tahu yang lama. Sekarang Bapak Ajang sudah memiliki pabrik tahu sendiri di Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bapak Ajang memiliki karyawan sebanyak 15 orang dengan pengerjaan sistem 2 shift. Pabrik berjalan selama 24 jam dengan 2 shift, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Bahan yang digunakan merupakan bahan alami berupa kacang kedelai dan berwarna kuning yang berupa kunyit. Proses pembuatannya
melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perendaman kacang kedelai selama 3 sampai dengan 4 jam dan pencucian kacang kedelai, lalu kacang digiling. Setelah digiling, kacang kedelai dimasak sampai matang, lalu melewati tahap penyaringan untuk dicetak. Setelah itu, tahu dipres dan diiris, lalu melalui tahap pewarnaan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Pabrik tahu Bapak Ajang memproduksi sekitar 5 kintal tahu per harinya. Untuk pemasarannya, tahu Bapak Ajang sudah keluar kota yaitu ke Tangerang, Ciputat, dan Cilengsi. Selebihnya dijual menggunakan motor keliling, dijual di pabrik, dan juga dijual ke pasar. Jumlah tahu per hari yang dijual dengan menggunakan motor yaitu sekitar 1.500 buah. Ketahanan tahu satu hati yaitu kurang lebih 3 hari. Harga pemasaran tahu satu hati sekitar Rp5.000 per bungkusnya. Setelah menjalani observasi dan analisa selama KKN pada kedua narasumber yang telah kami kunjungi, dapat disimpulkan jika saat berwirausaha kita harus konsisten dan berani mencoba berbagai peluang agar usaha kita tetap bisa berkembang dan bertahan pada kondisi apapun. Dan yang terpenting adalah berani memulai. Selain itu, tingginya ilmu belum tentu menjamin kesuksesan. Kunci utama berhasil yaitu restu orang tua dan karakter yang beradab. Semoga dengan adanya video ini dapat menginspirasi khususnya untuk mahasiswa KKNM kelompok 24 dan umumnya untuk masyarakat di Desa Sindang Panon yang ingin berwirausaha. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.